Heboh, dua ulama besar tanah air Gus Miftah dan Ustadz Dery Sulaiman kecam aksi tidak senonoh yang dilakukan selebgram Oklin-Via. Ya, dianggap mempertontonkan akhlak yang tidak baik, terutama dengan memakai atribut keagamaan yang dikenakannya. Keduanya pun mendukung langkah yang diambil Umi Pipik dan Marisha Icha dengan membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Ya, seperti diketahui sebelumnya, akibat konten tidak senonoh yang dibuat Oklin-Via, banyak di antara masyarakat terutama yang beragama Muslim geram dengan tindakan yang dilakukannya dan akibatnya Oklin-Via pun resmi dilaporkan oleh Umi Pipik dan Marisha Icha, organisasi pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau disingkat PBSMI, dan tidak ketinggalan artis sensasional Nikita Mirzani. Lantas apa alasan dibalik pelaporan yang dilayangkan Umi Pipik, Marisha Icha, Nikita Mirzani, dan PBSMI untuk konten tidak senonoh yang dibuat oleh Oklin-Via? Benarkah pelaporan yang dilayangkan mereka murni karena geram atas konten-konten yang dibuat karena dianggap tidak memiliki nilai dan justru menyesatkan serta merusak mental bagi anak-anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, di era kemajuan teknologi yang sangat pesat dan didukung dengan kemajuan internet dan sosial media yang bahkan sudah tidak lagi terbendung kemajuannya. Hal ini memang banyak dimanfaatkan orang untuk memanen rezeki, baik melalui cara yang halal, haram, ataupun malah dengan membuat sensasi belaka. Seperti yang baru-baru ini menghebohkan jagat dunia maya terkait nama Oklin-Via. Ya, dianggap mengunggah sebuah konten yang tidak senonoh ke publik dan banyak mendapatkan perhatian tidak terkecuali bagi warganet dan beberapa selebriti tanah air yang merasa resah akibat konten tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, akibat konten yang dibuatnya itu, selebgram Oklin-Via pun harus dilaporkan oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali Umi Pipik dan Marisha Icha yang melaporkan ke pihak kepolisian Bareskrim Polri pada Rabu 16 Agustus 2023 lalu. Akibat konten tidak senonoh yang dibuatnya itu, Oklin-Via pun mendapatkan kecaman yang luar biasa dari sejumlah pemuka agama tanah air, termasuk diantaranya Gus Miftah yang mengatakan bahwa aksi tidak senonoh yang dibuatnya dianggapnya merupakan perbuatan tidak terpuji. Apalagi dengan menggunakan atribut keagamaan, yaitu hijab yang digunakannya dalam videonya tersebut. Di tengah sekarang maraknya kemudian para tiktokers membuat konten yang tidak sopan. Seumpamanya kemarin yang lagi viral itu adalah makan es krim itu. Tentunya menurut saya jelas akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Apalagi dipertontonkan dengan menggunakan atribut agama. Cewek berjilbab kemudian mempertontonkan seperti itu. Gus Miftah pun juga mengatakan, bisa saja Oklin-Via beralasan konten yang dibuatnya hanyalah hal biasa yang bisa dilakukan oleh sejumlah orang. Namun, karena konten tersebut, orang tentu akan berasumsi macam-macam dan menimbulkan keributan publik dari konten-konten seperti yang dibuat oleh Oklin-Via.
Lantas, apa saran dari Gus Miftah dengan maraknya konten serupa yang juga dianggap biasa oleh sebagian orang yang juga melakukannya di sosial media? Benarkah Gus Miftah pun juga memiliki siasat jitu untuk membuat konten-konten seperti itu hilang dan tentunya akan berdampak besar kepada perkembangan anak-aanak bangsa selanjutnya? Bilang kan kita cuma makan es krim, orang semuanya bisa berasumsi dong gitu. Semua orang bisa membuat tafsir. Ini artinya memancing keributan. Maka saya pikir ya, kita sebagai selebgram itu bermanfaat. Berkah hidup kita itu dengan konten yang bermanfaat. Kalau kemudian konten-konten TikTok isinya kayak gitu kan membahayakan bagi generasi kita. Itulah alasan saya selalu bilang, kalau kamu berbuat baik diposting. Karena kalau orang yang berbuat baik tidak diposting, FYP di TikTok yang isi semuanya jelek. Jadi saya pikir su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang jelek itu menular itu. Apalagi kayak gitu sekarang. TikTok itu kan semua orang bisa melihat selama dia FYP. Walaupun dia bukan follower dan lain sebagainya. Ini tentunya akan menjadi edukasi yang jelek bagi anak-anak kecil ketika melihat tontonan-tontonan seperti itu. Saya selalu bilang kalau harus viral, virallah dengan prestasi bukan sensasi. Sekarang kan seolah-olah menghalalkan semua cara, yang penting viral gitu. Nggak ada prestasi, yang penting dilihat sama orang. Dan lucunya lagi, pasar menerima itu. Miris banget gitu. Ya, selain dari Gus Miftah, perbuatan tidak senonoh yang dianggap dilakukan selebgram Oklin-Via lewat konten yang diunggahnya di sosial media, rupanya juga menarik rasa penasaran dari Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz yang juga mantan musisi dan dikenal dekat dengan banyak selebriti ini pun serupa dengan Gus Miftah yang juga mengecam konten yang dilakukan Oklin-Via dan diunggahnya di sosial media. Meski begitu, satu yang disoroti oleh Ustadz Dery Sulaiman adalah aksi yang dilakukan Oklin-Via dinilainya sebagai aksi tidak senonoh, tindakan yang tidak pantas dan juga tidak terpuji. Bahkan tidak beradab terutama terkait hijab yang dikenakannya dalam video tersebut. Saya nggak kenal sebetulnya, kalau saya kenal saya mungkin bisa datang nasihati dia. Kemudian ya doa ya bisa semua kita bisa doakan siapa saja ya untuk bisa Allah Ta'ala beri hidayah sehingga bisa menutup aurat yang sempurna. Jadi gitu Bang. Jadi tanggapan saya gitu aja. Dia karena nggak tahu mungkin, karena dia bodoh mungkin, atau kalau dia sengaja berarti mencari attention, mencari perhatian biar terkenal. Macam-macam niat orang untuk melakukan itu Bang. Tapi yang jelas apa yang dia lihat, kemarin saya sempat lihat sekilas ya, itu kurang ajar. Itu betul-betul tidak beradab ya. Alangkah malunya itu keluarga dan orang tuanya melihat konten dia itu. Kalau memandang dibandingkan dengan yang tidak berhijab lalu berpakaian seksi, dari satu sisi mungkin mendingan dia berhijab kan, masih ada kebaikannya. Tapi kalau kita pikirkan lagi efek daripada perbuatan dia itu, dia telah melecehkan syariat Islam itu sendiri. Ini penistaan agama, ini nggak boleh. Dia seakan-akan menunjukkan wanita berhijab itu porno gitu. Nah, jadi saya setuju itu sebetulnya kalau ada orang yang mungkin dia mau bikin konten tak betul, dia lepas deh hijabnya, silahkan lah. Jadi kita Islam tidak dibawa-bawa gitu, itu urusan dia pribadi dengan Allah. Dan satu hal lagi, kalau orang mau ngapain saja, mau lakukan dosa apa saja, lakukanlah secara tersembunyi. Lebih lanjut, Ustadz Dery Sulaiman mengaku mendukung langkah Umi Pipik dan Marisha Icha yang sudah membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian. Lantas, langkah apakah yang sebenarnya yang dilakukan sebagai hukuman bagi Oklin-Via sesuai dengan syariat agama Islam yang berlaku? Orang kalau buka aurat, yang berdosa pertama dia. Kemudian yang kedua, ayahnya dia kalau dia belum menikah. Kalau dia sudah menikah, suaminya dia. Terus yang keempat, siapa? Orang yang melihat. Dari awal saya memang sudah pengen bikin reaction ya, tapi saya lihat sudah berapa banyak tokoh-tokoh yang bereaksi, dan saya cuma doa saja. Doa saya semoga Oklin Allah bagi hidayah sehingga dia bisa menutup aurat dengan sempurna. Itu yang pertama ya. Saya tidak menghakimi dia di sini sebagai orang yang sesat dan sebagainya, karena dia masih pakai hijab ya, masih ada kebaikan di dirinya dia ya, masih ada kebaikan hijab ya. Cuman yang perlu dia pahami gitu,
Kalau dia berhijab, berarti dia mesti menjadikan hijab itu sebagai tamengnya dia untuk menjadi orang baik. Bukan menunjukkan wanita berhijab itu adalah seorang yang seperti yang ditunjukkan sebagai seorang wanita nakal, naudzubillah min dzalik. Jadi anak ini memang harus dikasih pelajaran, ya, dikasih tarbiyah, dilaporkan itu sudah benar. Ya, mudah-mudahan nanti ya seperti yang kemarin yang bikin konten baca bismillah makan babi, sekarang masuk penjara kan. Ya, saya berharap hukum di Indonesia juga bisa memberikan tarbiyah, memberikan pelajaran bagi yang bersangkutan supaya dia bertaubat. Ya, dia bertaubat. Umi Pipi sudah betul apa yang dia buat. Mudah-mudahan kepolisian bisa memandang ini sebagai sebuah penistaan. Ya. Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, akibat tindakan yang dilakukannya ini, Umi Pipik dan Marisha Icha pun resmi menyeret nama Oklin-Via ke pihak kepolisian. Lantas apa alasan dibalik pelaporan yang dilayangkan Umi Pipik dan Marisha Icha terhadap selebgram Oklin-Via? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Ya, seperti diketahui sebelumnya, sosok publik figur sekaligus pendakwa Umi Pipik juga merasa geram dan ikut melaporkan Oklin-Via ke polisi atas tindakan yang dilakukannya dan diunggahnya di sosial media. Ditemani rekannya Marisha Icha, Umi Pipik pun telah melaporkan Oklin-Via ke Polda Metro Jaya karena mengaku mendapat banyak dukungan dari rekan-rekan selebriti, di mana hal itu pun membuat dirinya tergerak untuk menemani Umi Pipik untuk melaporkan Oklin-Via. Tak tanggung-tanggung, Umi Pipik dan Marisha Icha pun bahkan mengaku akan menyeret Oklin-Via dengan pasal berlapis, yaitu dugaan tindakan pornografi dari apa yang ditampilkannya dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena diunggahnya di sosial media. Lantas, apa sebenarnya alasan di balik pelaporan yang dilayangkan Umi Pipik dan Marisha Icha terhadap Oklin-Via? Saya sebagai seorang pendakwah, walaupun bukan berarti dengan pakaian saya, terus saya lebih baik dari beliau yang bersangkutan, enggak juga. Bisa jadi juga beliau lebih baik ibadahnya daripada saya. Cuma di sini saya lebih kepada saya sebagai seorang pendakwah, terus saya sebagai seorang ibu, dan masukan-masukan dari seluruh majelis taklim se-Jabodetabek yang sudah yang sudah ada yang DM saya, ada yang telepon segala macam yang meminta untuk ya membicarakan soal hal ini gitu. Karena Umi mewakilkan masyarakat Muslim, masyarakat seluruh Indonesia, bahkan juga teman-teman saya yang non-Muslim pun banyak ikut mensupport. Jadi pada hari ini klien saya Umi Pipik dibantu juga dengan Mbak Marisha Icha mendatangi Bareskrim gunanya untuk berkonsultasi dan melaporkan adanya dugaan tindakan pornografi dan juga asusila yang dilakukan oleh saudari selebgram inisialnya OF ya. Nah, konten ini terkait bahwa di sosial media yang sudah beredar viral, OF ini melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan sebagai seorang perempuan muslim karena dia juga memakai atribut muslimah ya, tidak senonoh dan juga mengarah ke arah pornografi. Alhamdulillah laporan kami bisa ditunjukkan. Laporannya juga sudah diterima dengan pasal berlapis, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE
pasal 4, pasal 8, pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Dan selanjutnya kami serahkan kepada tim penyidik dari Bareskrim. Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Tak jauh berbeda layaknya Umi Pipik dan Marisha Icha. Artis kontroversial Nikita Mirzani pun kali ini ikut memberikan komentarnya mengenai konten tidak pantas Oklin-Via. Menurut Nikita Mirzani, apa yang dilakukan Oklin dalam kontennya pun dinilai tidak pantas karena saat membuat konten tersebut Oklin mengenakan hijab. Nikita Mirzani pun menyarankan kepada publik apabila geram dan murka kepada aksi Oklin tersebut dapat melaporkannya ke polisi agar dapat diproses secara hukum. Yang salah adalah kenapa dia harus memakai hijab terus nyedot es krimnya kayak gitu. Gitu. Yang salah adalah yaitu kenapa hijabnya dipakai. Coba kalau dia nggak pakai hijab, mungkin akan jadi biasa aja gitu. Karena dia jadi pakai hijab, makanya kalau kalian gemes sama namanya Oklin, gue juga nggak tahu ya karena dia pernah jadi bintang tamu di Nexera ya, Bay. Sekali. Oh, di kita pernah. Jadi saran gue buat kalian ya, memang itu tidak baik dilakukan karena balik lagi karena dia menggunakan hijab. Ya, jadi buat kalian daripada kalian ngetak gue ya, terus kalian pada gemes sama yang namanya Oklin, mendingan kalian laporin aja ke kantor polisi terdekat. Mau lapor di mana? Di Polda boleh, di Polres boleh, dimanapun boleh. Yang penting harus ada laporannya dulu. Kalau nggak ada laporannya dulu, ya dia tidak akan pernah bisa diproses. Sementara itu, sebelum Umi Pipik dan Marisha Icha melaporkan ke pihak kepolisian di awal munculnya permasalahan ini, organisasi pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau disingkat PBSMI pun mengaku resah dan melaporkan konten Oklin-Via ke pihak kepolisian. Lantas apa alasan dibalik pelaporan yang dilayangkan PBSMI tersebut terhadap Oklin-Via? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Sementara itu, sebelum laporan dilayangkan oleh Umi Pipik dan Marisha Icha, beberapa waktu sebelumnya, PBSMI atau Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia sudah melaporkan Oklin-Via ke Polres Metro Jakarta Pusat. PBSMI pun melaporkan Oklin-Via atas dugaan melanggar pasal 27 ayat 1, Yunto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang penyebaran video asusila. PBSMI pun berharap agar Oklin-Via dapat ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Apa yang dilakukan sama Semi sekarang ini memang itu instruksi yang dari awal, karena memang ini sudah jauh daripada moral dan adab kita, dan kita mempunyai bukti baru yang ini merusak mental dan moral bangsa secara berjamaah. Jadi ini sangat bahaya untuk generasi muda. Bukti baru ini akan kita serahkan kepada pihak kepolisian di hari Senin. Alat bukti baru ini mungkin ini akan menjadi suatu pertimbangan juga. Pihak kepolisian segera menetapkan Olivia Oklin sebagai tersangka, serta pihak kepolisian juga segera memasukkan pasal pasal tentang pornografi dan porno aksi. Karena sebelumnya kita hanya dimasukkan satu pasal ITE, tapi tidak bisa masuk pasal pornografi dan porno aksi. Sedangkan dalam fatwa MUI itu sudah ada. Kami meminta Oklin-Via untuk segera melakukan permohonan maaf kepada seluruh umat Islam di Majelis Ulama Indonesia.
segera beliau datang ke MUI sebagai penyambung. Insya Allah MUI bersedia sebagai penyambung terhadap umat Islam dan umat masyarakat Indonesia lainnya, gitu kan. Nah, dia harus segera meminta maaf, karena kalau tidak ini efeknya sangat panjang dan sangat besar, karena ada unsur-unsur sudah diikuti oleh banyak orang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.